dengan sudah dibuktikan dari Barreskrim sendiri, harapannya seperti apa Pak? Karena memang beberapa masih belum puas dengan hasilnya itu. Kalau saya melihat di Barreskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada, kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua, kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai mapalah, detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Barreskrim? Ya, ini kan lembaga yang diminta oleh pengadu, ini kan aduan kan, beda lagi loh ya, yang Barreskrim itu aduan, ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan, beda, tolong dibedakan itu. Kalau yang masih ada yang masih meragukan pengumuman dari Barreskrim itu seperti apa? Ya terus siapa lagi yang mau memang tugasnya Barreskrim kan memang melakukan investigasi itu. Ya nanti di sidang. Berarti yang di Polda Metro Jaya tetap lanjut ya Pak? Gimana? Yang laporannya Bapak di Polda tetap lanjut? Ya sudah saya sampaikan kan, sebetulnya kan saya sedih kalau itu berlanjut ke tahapan berikutnya, tapi ya supaya sekali lagi supaya gamblang dan jelas gitu. Nanti ijazah asli akan saya buka di sidang pengadilan. Ya meskipun sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, sudah dibawa ke Barreskrim, maka nanti akan saya buka di sidang pengadilan. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian,
Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya sobat RH sekalian ya, as I predicted before dan terbukti ya, akhirnya Bareskrim memang menyatakan ijazah Jokowi asli, tidak palsu, tidak palsu. Persisnya apa? Saya berusaha menghubungi Pak Taufik dulu ya. Apakah bisa dihubungi beliau? Coba kita dengarkan pendapat Taufik. Kalau sudah terhubung, saya tentu akan terkait dengan gugatan dan lain sebagainya. Oke, coba kita. Oke. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Gimana? Pak Taufik, ini breaking news ya. Saya belum membahas apa-apa karena saya mementingkan Anda untuk mengulas apa yang disampaikan oleh Dirtipidum, Direktur Tindak Pidana Umum dalam press conference baru saja, yang mengatakan bahwa intinya ijazah Jokowi alsi, bukan paslu. Silakan Pak Taufik, dieksplor setajam-tajamnya menurut ilmu pengetahuan Anda dan sertakan pula nasib gugatan PMH Anda. Silakan. Halo. Ya. Silakan Pak. Halo. Iya. Oke ya. Jadi yang pertama saya ingin mengomentari sejauh ini satu kejanggalan menurut saya, ijazahnya itu tidak ditunjukkan ya. Tidak ditunjukkan yang pertama. Kemudian 3 temannya sebagai pembanding itu ijazahnya seperti apa juga tidak ditunjukkan. Terus yang ditunjukkan hari ini tentang di dalam skripsi ada namanya Profesor Ahmad Sumitro, sementara yang di dalam tanda tangan ijazah itu Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Jadi dekan saat itu bukan Ahmad Sumitro, tapi yang ditunjukkan oleh kepolisian itu Sumitro, dan itu pernyataan dari anaknya langsung ya, Aida Genbiuri, yang mengatakan ya, name beginning with Su in Indonesian spelling, Sue in orthographic spelling, usually those a Japanese descent. Jadi dia mengatakan my father name is Sumitro, not Sumitro. And the old spelling, dia mengatakan nama bapak saya itu Sumitro, bukan Sumitro menurut ejaan lama. Itu masih tetap dipertahankan oleh kepolisian. Jadi lalu bagaimana saya menganalisa sebagai seorang ahli hukum, khususnya saya belajar pidana. Pertama, ilmu pidana itu kan bicara berdasarkan asas legalitas ya. Nah, kalau asas legalitas maka kita bertanya apa yang disampaikan Mabes Polri menurut penjelasannya itu dalam kapasitasnya identik dan tidak identik menurut persepsi Mabes Polri dalam hari ini yang disampaikan oleh laboratorium forensik dan diucapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri, Brigjen Polisi Juhandani ya. Jadi kalau ukurannya saya mengatakan tidak bisa mengatakan salah atau tidak salah, benar atau tidak benar, karena itu wilayah forensik itu identik tidak identik itu betul. Lalu bagaimana kalau itu untuk dijadikan bukti? Nah, itu nanti menjadi salah satu alat bukti, bukan satu-satunya bukti ya. Nah, kalau kemudian ada pernyataan bahwa laporan perkara pidana yang diajukan oleh Egy Sujana, Roy Suryo dan kawan-kawan tertanggal 9 Desember 2024 ke Badan Reserse Kriminal ya, itu dihentikan, maka tidak serta-merta semua perkara perdata itu harus berhenti. Lalu bagaimana caranya perkara perdata itu berhenti? Ya tentunya pengacara tergugat, dalam hal ini pengacaranya Pak Jokowi tergugat 1, pengacaranya Rektor UGM, pengacaranya Kepala SMA 6 Surakarta, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Surakarta
tentunya yang akan membuktikan dengan dasar itu di depan persidangan. Itu mekanismenya ya. Dan itu diatur di pasal 1877 KUH Perdata dan juga 290 RBG. Lalu bagaimana kaitannya dengan upaya Roy Suryo? Menurut saya supaya Roy Suryo ini kan baru penyelidikan ya, supaya Roy Suryo nanti tidak dijadikan tersangka, maka segera mungkin mengajukan namanya upaya pra peradilan ya. Jadi menurut saya tidak dengan serta-merta dengan pengumuman itu maka semua case close, karena pembuktian yang paling kuat itu ya menurut KUHP tetap di depan persidangan, dan itu tidak terjadi seperti wawancara kita sebelumnya ya, analisa sebelumnya kan itu tidak pernah terjadi ya. Tidak pernah terjadi, tidak pernah dibuktikan, tahu-tahu hilang. Dan seperti saya beberapa kali bicara, ini memindahkan kotak Pandora yang semula di pengadilan perdata dipindahkan ke Badan Reserse Kriminal. Tapi sekali lagi Bang Refli dan juga RH Channel ya, itu jangan Sobat RH, sorry saya lupa ini, saya pikir Sobat Pak Mahfud ini ya, Sobat RH, Sobat RH, jangan lupa itu ya, itu tidak satu-satunya alat bukti sesuai pasal 184 ya, ayat 1 itu kan alat bukti itu adalah bukti. Nah ini masuk bukti ini, penjelasan dari Mabes Polri ini. Kemudian yang kedua, keterangan saksi kan harus ada toh, sekolah itu siapa, KKN itu ketemu siapa. Ya, terus kemudian yang ketiga, keterangan ahli seperti Dr. Rismon Sianipar ya dan sebagainya. Terus nanti keterangan terdakwa. Baru disitulah Bang Refli, jadi ini bukan satu-satunya alat bukti. Mau 100, mau 200 yang ditunjukkan di dalam press conference itu kalau dibawa ke persidangan, satu namanya judulnya adalah alat bukti itu berupa hasil laboratorium forensik Mabes Polri ya. Juga melalui ini kalau Pak Mahfud mendengar, mohon maaf Pak Mahfud, tadi saya lupa, saya tadi bincang-bincang dengan junior saya baik dari UI maupun UGM, makan sate Pak Bayu, sate dinosaurus di Pak Bayu sampai lupa itu. Tapi insya Allah habis ini saya minta tolong Bang Refli diberikan nomor Pak Mahfud, saya akan telepon beliau. Begitu Bang Refli penjelasan saya. Oke, begini ya. Pertanyaan saya adalah itu kan bukan satu-satunya bukti, alat bukti. Itu nanti kalau ada persidangan itu akan menjadi keterangan puslapor Mabes Polri. Pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah untuk kasus dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen stop kan? Tidak ditindaklanjuti karena tidak ditemukan adanya tindak pidananya. Jadi, nah pertanyaannya adalah, saya jawab. Ya, saya jawab. Kan ada upaya namanya pra peradilan, perkara dihentikan itu kan 3 sebab. 1, subjek yang dilaporkan itu meninggal dunia, ya. Kemudian yang kedua, objek perkaranya itu tidak masuk kategori tindak pidana karena lahir undang-undang baru yang menghapus peristiwa yang semula pidana menjadi tidak pidana. Dan yang ketiga, tidak cukup bukti. Ini kan ketiga ini gitu loh ya, ketiga ini begitu. Tetapi kalau nanti ada bukti lain, kan aku bilang tadi itu bukan satu-satunya bukti, itu baru salah satu alat bukti. Kalau ada bukti yang lain, temannya dan sebagainya, nah ini iya, dan yang ijazahnya berbeda kan harus diterima juga itu Bang Refli. Tapi ya, begini, kan yang bisa diperadilankan itu kan SP3. Ini kan belum SP3, ya. baru berhenti begitu aja, belum dimulai proses. Bukan, kan kalau tidak salah tadi ada pernyataan bahwa perkara penyelidikan ini dihentikan, begitu kan? Ya. Nah, memang nanti akan menjadi satu debatable ketika orang bertanya bahwa ada 4 objek untuk Prapit. 1, penghentian
penyidikan, ya, penghentian penyidikan, kemudian yang kedua penghentian penuntutan, ya, kemudian penghilangan barang bukti, ya, terus penetapan tersangka. Nah, yang ini kan masuk menurut saya bahwa laporan yang masih pada taraf proses penyelidikan sudah dihentikan, berarti menurut saya kan juga tidak serta-merta si mereka ini langsung dijadikan tersangka, kan harus digelar perkara dulu. Jadi hasil dari penyelidikan, salah satu bukti dari hasil laboratorium forensik yang mengatakan bahwa ijazah itu identik. Nah, oleh karenanya tentu dengan alasan-alasan itu, ya, masih ketika polisi nanti harus memberitahu kepada pelapor hasil laporannya itu apa, apakah berupa SP2HP yang mengatakan perkara dihentikan, dan saya meyakini pasti nanti Mabes Polri, dalam hari ini Badan Reserse Kriminal yang menerima pengaduan atau laporannya Roy Suryo dan kawan-kawan, pasti juga akan mengirim pemberitahuan tentang perkembangan dari hasil perkara ini, SP2HP ini, surat pemberitahuan perkembangan hasil perkara, begitu Bang Refli. Ya. Dan surat itulah yang kemudian diperadilankan. Ya, dasar itu nanti kita jadikan bahan pra peradilan. Jangan lupa ya, kalau hakim ini kan bisa berbeda pendapat. Kita masih ingat dulu objek pra peradilan itu tidak termasuk penetapan tersangka. Sarpin, Hakim Sarpin. Di tangan Hakim Sarpin tiba-tiba berubah menjadi objek tapi jangan keliru, itu nuansa politiknya tinggi banget. Lah emang sekarang nggak ada nuansa politik. Lah justru karena nuansa politiknya tinggi, apa bisa berharap dengan pra peradilan? Yang saya tahu pra peradilan nanti ada orang-orang yang bersuara, termasuk aku dengar di TV apa itu si Refli hari ini disebut pendukungnya Roy Suryo. Saya bilang kurang kerjaan tuh mendukung Roy Suryo, ngapain? Saya pengamat independen, saya bilang. Oke, Pak Taufik, sekarang pertanyaannya adalah, saya mengungkapkan satu skenario. Nanti ketika ada dua kemungkinan kasus Anda PMH di Surakarta, di PN Surakarta. Pertama, Anda akan ditolak legal standingnya, itu salah satu skenarionya. Yang kedua, nanti tergugat pihak Jokowi itu tidak mau menghadirkan ijazah tetap saja. Dan kemudian menganggap bahwa sudah cukup. Sudah ada penjelasan dari Bareskrim dan lain sebagainya. Dan kemudian hakim akan mengiyakan seperti biasanya. Gimana? Ya, saya sudah menganalisa dari awal ya. Dari awal kan kita sudah menganalisa memindahkan perkara yang semula perdata ini pengadilan. Tetapi jangan lupa perkara saya ini PMH itu sebenarnya kan perkara pidana yang diperdatakan. Dan kalau pengadilan ini memang mendasarkan pada nilai-nilai keadilan, nilai-nilai intelektual, profesional, ya, yang masuk peradaban baru sebagai pendekatan hukum progresif, ya tidak masalah, itu harus dihadirkan. Karena menurut saya pintunya sangat berbeda. Pintu perkara perdata, satu misal begini, ketika saya menggugat kepolisian, ya, kecuali saya mengajukan gugatan PMH itu karena polisi menghentikan perkara, itu beda. Saya tidak mengajukan gugatan itu. Sengketa saya, ijazah itu bukan satu-satunya objek dari sengketa saya. Jadi skenario gugatan itu kan ada 3. Satu, gugatan volunteer, misalkan perubahan nama atau warisan, ya. Kemudian yang kedua, gugatan yang terjadi karena konsensus sengketa. Nah, ini seperti yang saya lakukan ini kan sengketa. Nah, saya sengketa atau gugatan itu karena wan prestasi, ya. Saya sengketa, saya bukan wan prestasi karena saya tidak ada perjanjian. Wan prestasi ini rumahnya lebih besar, pembuktiannya lebih banyak, tapi kuncinya kan hanya 4. Satu, ada perbuatan melawan hukum. Yang kedua, ada yang dirugikan. Yang ketiga, ada subjek. Dan yang keempat, yang harus saya buktikan nih, yang paling susah, 4 ini ada hubungan relasi sebab akibat antara saya sebagai subjek penggugat dan Pak Jokowi di satu sisi yang saya gugat serta KPU,
kemudian UGM, dan yang satu lagi KPU UGM SMA 6. Dan kan ini gugatan ini bukan satu-satunya, ya kan? Nanti akan saya buka karena besok persidangan mendatang itu sudah pada tahap pembacaan gugatan seperti yang disampaikan oleh pengacara saya, ya, Andika Dian Prasetyo, bahwa kita akan minta saya akan dibacakan biar masyarakat tahu, biar masyarakat terbelalak. Saya tidak hanya menggugat ijazah, tetapi yang terpenting sering saya sebut, tolong dibuka semua berkas pendaftaran KPU di tingkat Kota Surakarta waktu Pak Jokowi itu mencalonkan diri sebagai wali kota. Dan kedua, SMA 6 membuka STEMbook, buku data siswanya. Jadi riwayat seorang sekolah itu kan tentu ada. Begitu juga Universitas Gadjah Mada membuka STEMbooknya. Nah, jadi itu yang saya minta Bang Refli, bukan saya bahasa Jawanya ujuk-ujuk tentang ijazah, saya akan kejebak. Jadi saya tidak sebodoh seperti yang dibilang orang-orang begitu. Ya, saya nggak mau bilang nanti Pak Refli, Pak Refli, Pak Mahfud, karena Pak Mahfud ini sepertinya memonitor terus channelnya, termasuk Pak Mahfud ini sepertinya termasuk sobat RH begitu Bang Refli. Jadi terlalu banyak ya yang saya belum bisa ungkapkan. Nanti tunggu tanggal mainnya, silakan datang ke Pengadilan Surakarta. Apa yang saya sampaikan, dan saya juga menunggu undangan, belum tahu kan apakah sidangnya nanti tetap hari Rabu atau berubah hari lain, kan saya belum tahu. Rabu itu kan karena jadwal mediasi. Begitu Bang Refli dan juga Sobat Era, dimanapun Anda berada, tetaplah berpikir akal waras dan yakin kebenaran itu akan menemukan jalannya dengan cara yang berbeda. Mabes Polri, selamat sore, merdeka. Oke, makasih Pak Taufik ya. Karena kelihatannya Anda lagi sibuk, makanya saya tidak mau ganggu lagi. Tolong dikirim nomornya Pak Mahfud, langsung saya telepon beliau. Oke, gitu, ya. oke. Thank you. Yep. Ya, saudara sekalian, tadi dari Pak Taufik ya, sebenarnya barangkali dia butuh internalisasi dulu untuk menanggapi Mabes Polri. Kalau tadi dikatakan tidak hanya ijazah, Mabes Polri juga sudah melakukan lebih dari meneliti ijazah, penerimaan dan lain sebagainya, KHS dan lain sebagainya. Tetapi tetap saja ya, the question mark-nya adalah, loh kok ijazah sokol aslinya nggak ditunjukin, yang lainnya ditunjukin semua tuh, ya, wah kegiatan dan lain sebagainya. Padahal salah satu dugaannya adalah Pak Jokowi itu benar kuliah, tetapi tidak punya ijazah, kan begitu. Karena itu titik yang paling lemah dari itu adalah ijazahnya dan skripsinya. Lalu Bareskrim tiba-tiba mengatakan untuk urusan ijazah, kan begitu. Untuk urusan ijazah dia membandingkan dengan 3 orang. Itulah yang saya bilang. Kalau dari kolam yang sama gimana? Kalau ijazah itu dibuat dengan masa yang sama gimana? Ya sama semua. Tinta dan lain sebagainya kan. Coba misalnya 3 ijazah itu dirilis sebagai pembanding. Wah, Rismon kan bisa melihat lagi nih, wah ini tahun berapa ini, ya, pakai apa dan lain sebagainya. Nah, ijazahnya itu, ya, oke. Ini apa ini? Ya, tapi jadi Pak Bareskrim Polri menyatakan ijazah sarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Presiden RI ke-7 Joko Widodo Jokowi asli. Hal itu disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Joan. Ya, ini penyerahan, tapi nggak dilihatkan kan ijazahnya kan tadi dalam press conference cuma dilihatkan penyerahannya saja, tapi ijazahnya tuh nggak dilihatkan. Dan Dirtipidum Brigjen Johandani mengatakan Pak Jokowi sudah ngomong akan memperlihatkannya di depan pengadilan kalau dipanggil hakim. Pertanyaannya adalah peluang untuk di depan pengadilan dipanggil hakim itu ada apa enggak? Maka saya muncul dengan skenario baru. Begini, gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri situ dinyatakan tidak dapat diterima. Sudah hilangkan forumnya. Atau tetap tidak mau menghadirkan ijazah. Tapi kan akan
akan membantah omongannya sendiri kan. Membantah. Tapi bisa jadi hakim bersikap pasif. Lalu penggugat mengatakan, mana ijazahnya? Loh, kan Anda yang menggugat, Anda yang harus membuktikan. Kan begitu. Lalu dia nggak membuktikan, nggak mau dia membuktikan sebaliknya. Karena dia yakin bahwa dia akan dimenangkan. Beda kalau orang bakal dikalahkan. Wah, cepat-cepat dia tunjukkan ijazahnya. Satu. Kedua, bagaimana dengan Roy Suryo dan lain sebagainya? Ada dua kemungkinan juga. Dia bilang, loh, sidang ini bukan sidang tentang ijazah. Kalau soal ijazah sudah selesai. Kan begitu. Ijazah sudah selesai. Sudah ada keterangan dari Bareskrim. Bagi kami cukup. Ya kan? Dan hakim tidak akan menyuruh membawa ijazah. Karena bukan persidangan ijazah. Tapi persidangan mengenai pencemaran nama baik. So, tidak akan ada forum. Dan kita tidak akan pernah tahu bentuk ijazah Pak Jokowi itu kayak apa. Gak ada forum yang bisa kemudian memaksa dia untuk menunjukkan. Jadi yang tahu cuma Bareskrim, beberapa wartawan, kemudian Chef Arnold, sudah, that's all. Kita semua tidak tahu, tidak akan pernah tahu ijazahnya seperti apa. Kenapa? Karena kalau ijazahnya ditunjukkan, muncul orang kayak Rismon lagi melakukan face recognition, ya kan? Kemudian ada lagi my mystery guest melakukan perbandingan apa yang namanya image comparison dan lain sebagainya. Makanya tetap dikip ijazahnya. Nah, itu kan titik celah dari semua proses di Bareskrim ini. Mau ngomong A, B, C, D dan FGHIJ, sudah yang jelas ijazahnya nggak disampaikan, itu aja. Hal yang sederhananya nggak disampaikan. Padahal foto-foto kegiatan dan lain sebagainya disampaikan semua. Tapi khusus ijazah nggak disampaikan. This is the big question. Itu pertanyaan besarnya. Why? Bahkan polisi pun tidak menyampaikannya ke publik. Ini loh. Tapi kan itu kan ranah private. Loh, kalau begitu kenapa press conference? Press conference itu kan adalah bentuk transparansi dan keterbukaan. Harusnya yang paling fair adalah kasih 3 pembanding itu, kemudian ijazah Pak Joko sendiri seperti apa. Nanti akan ketahuan tahun berapa itu dicetak dan lain sebagainya kalau ada oleh ahlinya. Tapi ini sekali lagi ya, kita tetap menghargai azas praduga tak bersalah. Cuman aneh aja, kok nggak mau ditunjukkan kayaknya sampai kapanpun begitu. Kalau istilah Dr. Tifa sampai mati atau nggak akan ditunjukkan ijazahnya. Jadi saudara sekalian, sekali lagi, nanti kalau mau elegan begini, Pak Jokowi akan bilang begini, kalau mau elegan, ya sudahlah, saya cabut pengaduan saya. Toh bagi saya cukuplah ada pernyataan bahwa yang mereka tuduhkan tidak benar. Saya kembalikan pada hukuman sosial saja. Oh, tambah nggak ada forum, tambah nggak ada forum. Begitu saudara sekalian ya, mudah-mudahan saudara sekalian cerdas dengan hal ini ya. Dan mudah-mudahan negeri kita masih dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, karena masih ada orang-orang baik yang mau menyampaikan kebenaran. Whoever, siapapun dia. Begitu sobat RH sekalian. Coba kita lihat, saya bikin polling ya, yang saya duga sudah jawabannya. Apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Baru 8.200 yang voting, baru 8.200 ya. Yang percaya itu 5% saja. Yang tidak percaya 92%. Yang ragu-ragu 3%. Saya kasih room ragu-ragu. Biar tidak mendikte saya. Maka ya cuma itu angkanya. 92% tidak percaya. Nggak ada misalnya agak percaya, kurang percaya. Pokoknya tidak percaya. Biar jelas percaya, tidak percaya, ragu-ragu. Begitu sobat era sekalian. Dan kayaknya menantang nih untuk menunjukkan, untuk mendengarkan apa komentar sobat RH sekalian. Coba kita lihat mulai dari polling ini, bagaimana komentarnya ya. Sama sekali tidak percaya selama tidak ditunjukkan ke publik dan tidak diuji oleh kedua belah pihak. Oke, ini orang nggak paham ya. Kemudian bagaimana bisa percaya ucapan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Bukankah polisi telah mengatakan bahwa yang mereka terima hanya fotokopi ijazah Jokowi? Nah, ini keliru ini ya. Bareskrim yang fotokopi itu adalah Polda Metro ya.
Jangan keliru. 11.000 triliun nggak percaya. Ini masalah trust, kepercayaan publik bahwa kepolisian sampai saat ini masih condong membela Jokowi. Udah apal endingnya banget selama Parcok masih ada Mulyono bebas mau ngapain. Sama sekali tidak percaya dah apa yang diomongi Mulyono, jangan percaya. Menurut saya ini institusi pembawa musibah untuk rakyat yang tidak mampu. Saya sampai sekarang melaknat institusi ini dalam doaku. Walaupun tidak dikabulkan tapi hari akhir saya akan bersaksi semua yang ada di institusi ini. Sampai begitu. Sangat tidak percaya. Praktek kotor kong kali kong apalagi Kapolrinya orangnya Jokowi. Roy Suryo CS harus melibatkan lembaga independen internasional sebagai pembanding hasil uji forensik yang Polri nyatakan ijazah Jokowi asli. Wah kakak, 100% tidak percaya. Harus diuji dengan para pakar yang independen dan mengujinya dipublikasikan karena baru saja dipercaya. Penuh kejanggalan. Memang parah katanya penegak hukum, tapi justru mereka lah yang melanggar hukum. Harusnya mereka lah yang harus dihukum seberat-beratnya. Jadi aneh saudara sekalian, anehnya begini, ini kan ada Dumas, pengaduan masyarakat bahwa sudah terjadi sebuah tindak pidana, bahwa ada pemalsuan dokumen. Kita pakai logika bodoh-bodohan ya, tapi rupanya penegak hukum membuktikan, bukan mau membuktikan bahwa laporan itu benar atau tidak, membuktikan laporan itu tidak benar from the beginning. Paham kan maksud saya? Bukan membuktikan. Kan biasanya kan kalau ada laporan, pertanyaan pokoknya adalah apakah laporan itu benar? Kan begitu? Bukan dinegasikan apakah laporan itu tidak benar. Nah, kesannya menegasikan. Ya, TPUA tidak punya tidak tercatat di AHU. Ya, tidak semua organisasi tercatat. Tidak semua organisasi itu perlu tercatat di AHU. Kalau dia tercatat di AHU artinya dia punya badan hukum. Bentuknya bisa yayasan, bisa perkumpulan. Tapi ngapain? Kan kalau kita ada yayasan perkumpulan ada lebih ribet, membutuhkan. Padahal ini ibaratnya kumpul-kumpul aja. Ya sama aja lah ya. Saya kira penegak hukum juga banyak ya. Kumpul-kumpulan apa gitu. Cuma sekedar hobi atau apa. Gak percaya malah ijazahnya dibawa pulang. 11-12 sama Projo ini mah dagelan. Satu kata tidak. Oke, ini dari yang mengisi polling ya, sudah 8.500. Tapi bagaimana kalau kita lihat di yang biasa disatroni oleh para buzzer, yaitu langsung di videonya. Karena di videonya ini biasanya para buzzer langsung mensatroni biasanya ya. Coba kita lihat bagaimana pendapat atau mereka berpendapat ya. Oke. Ini oke. Nanti kita akan update ya dengan lain-lainnya, dengan Hozinuddin, dengan siapapun ya untuk menanggapi soal ini. Saya kira mereka juga akan press conference ya. Oke. Kaji ya. Bayangkan kejahatan pemalsuan dokumen saja dia kebal, maka jangan harap kejahatan yang lebih besar seperti korupsi dan HAM akan dibongkar. Mimpi KM50 dibongkar ya. Kemudian mulai ada ya. Gitu ya. Oke. Betul. Kemudian apa lagi ya? Harusnya penggugat Egy Sujana dan TPUA konferensi pers. Bukan penggugat, mereka membuat laporan pengaduan masyarakat, Dumas ya. Kemudian dan Dumas itu siapa aja? Sudah kuduga pasti dinyatakan asli karena asli menurut Polri belum tentu asli dibuat TH tahun 85 saat tahun wisuda. Yaitu namanya aspal ya. Kami rakyat kecil tidak percaya ijazahnya. Ada yang bilang lebih percaya kepada Damkar ketimbang oke. Kemudian apa sih hebatnya Jokowi ya? Oke ini apa lagi ya? Coba kita ini. Yang mengulang-ulang ini kita spam dulu aja lah ya. Kemudian tolong Bang Refli Harun terus bersuara tanpa henti bikin konten bahwa ijazah Jokowi palsu. Saya yakin 100% ijazah Mulyono palsu. Harus ada uji kertas dan tinta dan lain. Listio pasti taat sama Mulyono.
Ya, bikin konten itu tidak boleh ambisius juga. Yang kita cari kebenaran ya. Karena kita cari kebenaran, maka kebenaranlah yang kita tuju, bukan kebencian. Suatu saat Allah pasti akan menunjukkan kebenaran, insya Allah ya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Hanya orang yang jujur dan pantang menyerah yang akan memenangkan perjuangan ini. Demi Allah, saya yakin kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Ya, saudara sekalian, itu saja untuk sementara ya, menarik ini. Yang jelas kalau kita balik lagi ke pollingnya itu sudah berapa sekarang? Sudah 10.000 ya voting. Yang percaya 6%, yang tidak percaya 91%, ragu-ragu 3%. Jadi 91% tidak percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli. Itu saja saudara sekalian. Banyak hal yang kita bahas aspek-aspeknya, tapi untuk sementara kita istirahat dulu ya. Kita sholat asar dulu, berpikir jernih untuk melihat what's next, bagaimana selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.